adalah mengingatkan terhadap suaminya agar tidak mencari nafkah dan pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai al-hadis yang berbunyi, takutlah kamu dari usaha yang haram, sebab kami masih mampu bersabar di atas kelaparan. Jadi adalah dosa besar. Beli 10.000 dapat 7. Bener, Mas. Nah, makanya Haji Roy itu dan istrinya suka bolak-balik ke Tanah Suci. Soalnya dia suka ngambil untung besar. Sementara kita, untungnya dikit aja. Yang penting berkah, ya nggak? Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya. Kasih ya. Makasih. Usaha kita sepi ya, Pak. Semua warga sudah berpindah pada Dewi sama Dani. Ya sabar sajalah, Bu. Saya bingung. Kok mereka bisa jual roti semurah itu ya, Bu? Iya ya, Pak. Kita doakan saja semoga semuanya membawa keberkahan. Dan mungkin memang sudah rezeki Dewi dan Dani, jualan mereka laris. Iyalah, Bu. Kau memang hebat, Mas. Dengan cara seperti ini kita bisa meraih untung yang sangat banyak. Dan sebentar lagi kita akan kaya raya, Wi. Ternyata cari uang itu gampang kan? Apalagi jualan roti kita dengan bahan-bahan murah. Dewi, Masya Allah Dewi, apa yang kamu lakukan? Hah? Kamu menjual roti dengan bahan-bahan formalin seperti ini? Udahlah, Bu, nggak usah banyak bicara. Ini urusan aku sama Mas Dani. Mas Dani itu adalah suami aku, Bu. Jadi aku hanya akan mendengarkan perintah dari dia. Tapi kamu salah Dewi. Kalian mencari nafkahnya dengan tidak halal. Kalian sudah membohongi pelanggan. Aduh, Ibu nih ya, jangan cerewet deh, Bu. Udahlah, mereka kan juga nggak tahu. Warga memang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Kalian sudah membohongi pembeli. Bu, dengar ya, Bu. Kalau sampai Ibu sebarkan ini sama orang lain, Caca akan saya bawa, Bu. Dan saya bersumpah, Ibu tidak akan pernah bertemu dengan dia lagi. Ngerti, Ibu? Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa anak hamba dan menantu hamba ya Allah. Ampunilah mereka. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus. Jalan yang kau ridhoi ya Allah. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Mas Dani, ini Nita sahabat aku waktu SMA. Dia akan membantu kita untuk memperluas usaha roti kita, Mas. Iya bener Dewi, karena saya ini udah lama nganggur, jadi saya siap sekali untuk bantuin Dewi. Kalau perlu sampai pasar bahkan perkampungan pun aku akan promosikan. Yang penting usaha kamu harus sukses Dewi. Makasih ya, Mas. Rotinya bernada coklat ya. Yang penting. Ini, Mas. Ini belum ya Mas? Oh iya, yang penting. Ya. Makasih ya. Makasih. Ih, banyak. Banyak, Mas. Kita untung besar, Wi. Usaha kita ini udah sukses. Kalau begitu, kita harus buka cabang di mana-mana. Bener banget, Mas. Untung aja aku nikah sama kamu. Coba kalau aku ikutin omongan ibu supaya nggak nikah sama kamu. Pasti sekarang ini aku cuma janda yang nggak punya apa-apa, Mas. Tapi saya mohon sama Bu Haji dan Pak Haji,
untuk dapat menasehati anak saya Dewi dan menantu saya Dani, supaya mereka itu berdagang dengan cara yang baik dan benar. Saya jadi bingung apa yang Dewi dan Dani lakukan. Bagaimana saya bisa menasihati dia kalau ibu tidak berceritanya, Bu? Ya Allah, andai hamba beritahu apa yang Dewi dan Dani lakukan, hamba takut akan dipisahkan dari cucu hamba. Hamba bingung, ya Allah. Bu, Dewi. Saya bingung, Bu. Pak. Tapi saya mohon sekali lagi sama Bapak dan Ibu, supaya bisa menasehati anak saya dan menantu saya. Agar mereka cari nafkahnya dengan baik dan berkah, Pak. Insya Allah, Bu. Insya Allah akan kami mencobanya. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Dewi. Ada apa Pak Haji? Ini mau ngasih undangan. Besok saya mohon kalian berdua datang di pengajian ya. Iya Dewi, ajak suami kamu sekalian ya. Sejak menikah, kalian sudah tidak pernah lagi bersilaturahmi dengan keluarga. Saya ini sedang sibuk, Bu Haji. Bu Haji kan tahu sendiri, usaha saya ini sedang rame-ramenya. Iya, saya tahu. Dan saya ikut senang, alhamdulillah. Walaupun sebentar, mohon datang ya. Ya sudah. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tugas seorang istri adalah mengingatkan terhadap suaminya agar tidak mencari nafkah dan pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai al-hadis yang berbunyi, takutlah kamu dari usaha yang haram, sebab kami masih mampu bersabar di atas kelaparan. Jadi adalah dosa besar bila suami memberi nafkah terhadap anak-anak dan istrinya dari harta yang haram. Saya harap jangan sampai ada daging yang tumbuh dari harta yang haram untuk anak-anak dan istri kita. Paham yang saya maksud? Paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, Ibu ngomong apa sama Haji Roy dan istrinya? Ibu gak ngomong apa-apa, demi Allah. Gak mungkin, Bu. Aku dan Mas Dani ngerasa dijebak oleh Ibu. Bisa-bisanya kita datang ke pengajian dan ternyata temanya adalah mencari harta dengan cara yang haram. Itu pasti akal bulus Ibu, kan? Masya Allah, Dewi. Kamu jangan sembarangan sama Ibu. Ibu gak pernah bicara apa-apa sama mereka. Ibu hanya ingin ada orang menasehati kalian, supaya kalau mencari nafkah itu di jalan yang halal. Itu sih sama aja, Bu. Ibu mau menghancurkan kita, kan? Ibu nggak mau lihat kita berhasil. Iya kan, Bu? Dan ternyata Ibu sendiri nggak datang kan ke pengajiannya? Ibu nggak datang ke pengajian karena anak kamu sakit. Walaupun Ibu yang punya rumah ini. Tapi aku kan usir Ibu kalau sampai Ibu bocorkan apa yang udah kita lakukan. Ngerti, Bu? Nenek. Ibu jahat. Ibu sakitin nenek. Diam kamu, Cak. Ini satu anak nyusahin aja kerjanya. Dasar penyakitan. Ayo, Mas. Dia itu memang ibu kamu, Wi. Tapi dia bisa membuat hidup kita berantakan. Dan aku sudah tidak betah hidup sama dia di sini. Mas, tolong maafin ibuku ya.
Tapi kamu nggak boleh tinggalin aku, Mas. Kita juga nggak mungkin pindah dari sini. Toko roti kita itu udah sangat terkenal, Mas. Tapi, Wi, dia itu bisa membuka semua apa yang kita lakukan. Usaha kita bisa hancur. Hancur! Kamu yang sabar dong, Mas. Ah, sabar, sabar. Nyesel aku kawin sama kamu.